Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan dari manapun berada, dan juga kepada keluarga Ustadz kita di Singapura, Ustadz Husain bin Abdul Latif. Malam ini kita masuk kepada detail dan praktek, ya, latihan apa yang dimaksud dengan tangga mukasyafah. Tangga mukasyafah ini adalah saripati dari pengajaran Ustadz kita pada level 1 dan 2. Saripatinya adalah mukasyafah. Nah, mukasyafah ini kita dapatkan dari apa? Yaitu sebuah roadmap dari perjalanan orang-orang Allah, yaitu orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah yang dipanggil oleh Allah. Orang-orang yang dipanggil oleh mari ke sini. Wahai jiwa yang sudah tenang, sudah mutmainnah, kembali kepadaku, kata Allah, dengan ridho dan diridhai oleh Allah. Bergabung dengan hamba-hambaku, bergabunglah ke dalam alam sakinah. Nah, ini adalah yang dipanggil oleh Allah. Roadmap-nya sudah kita gambarkan di minggu lalu, yaitu bagaimana sebelum kita dipilih, ini nih, masalah kita tuh ada di sini, ya. Di sini kotor dengan berbagai permasalahan kehidupan kita, termasuk juga masalah maksiat dan dosa ada di sini semua, ya. Maka setelah kita belajar dengan ilmu ini, berarti apa? Itulah orang yang dipilih oleh Allah. Ya, dipilih oleh Allah. Banyak orang yang ingin tetapi tidak dipilih oleh Allah. Nah, ini sudah dipilih. Maka tahap pertama kita akan belajar nanti bagaimana dengan mukasyafah. Mukasyafah itu adalah bagaimana ini yang kotor tadi, yang penuh dengan noda-noda, penuh dengan bintik-bintik hitam, penuh dengan berbagai permasalahan kehidupan kita, tiba-tiba kita bersihkan semua itu, ya, sehingga dia menjadi suci, ya, menjadi bersih dan suci. Bukan hanya bersih dan suci, juga menjadi Islam dan ridho dia. Nah, ini adalah saripati dari ilmu Ma'rifatullah level 1 dan level 2. Sehingga nanti pikiran kita atau hati rohani kita yang ada di sini, maka dia akan menjadi holistik. Dan setelah itu baru nanti kita bisa masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu tahapan ibadah dan zikrullah. Ibadah dan zikrullah ini akan menghasilkan jiwa yang mutmainnah tadi. Yang holistik belum. Ya, kalau holistik itu hanya seperti bayi saja. Kalau mutmainnah dia sudah siap untuk menjalankan tugasan nanti. Maka ingatannya sudah berisikan ingatan Allah. Nah, orang yang sudah merasakan continue dengan zikrullah dan ibadah membuat jiwanya menjadi tentram. Ingatannya tidak lepas dari ingatan kepada Allah. Itulah yang akan dipanggil oleh Allah kepada alam sakinah, alam penyaksian nanti. Nah, ini yang malam ini kita akan fokus di sini nanti. Tapi malam ini kita akan fokus kepada mukasyafah, ya. Setelah itu zikrullah dan ibadah, setelah itu baru musyahadah, ya. Nah, kita seperti ibarat menaiki sebuah tangga perjalanan kehidupan, ya. Ada mukasyafah, zikrullah, dan musyahadah. Baru jiwa itu masuk nanti ke alam sakinah, ya. Musyahadah, alam sakinah, ya. Nah, ini di alam sakinah masuk ke dalam jiwa yang masuk ke dalam. Kalau kita lihat musyahadah gimana? Ya, ini next time, ya. Next time kita belajar tentang musyahadah. Begitu juga. Kita masuk saja ke mukasyafah dulu. Nah, satu persatu kita naiki tangganya. Apa yang dimaksud dengan mukasyafah? Mukasyafah itu adalah mata hati kita sudah tidak buta. Ini mata, nanti kita latih. Bagaimana melatih mata hati itu sehingga kita tahu mana yang mata hati. Nah, itu kita latih, ya. Mukasyafah terbuka tirai yang menutupi kebenaran. Nah, itu mukasyafah atau ihsan istilahnya. Nah, bagaimana pengertiannya? Nah, ini pengertiannya dulu.
Tanpa ilmu mukasyafah, maka pandangan mata hati kita buta. Ya, buta mata hati kita, ya dia hanya memandang kepada apa? Kepada ciptaan saja. Dia tidak bisa memandang di sebalik ciptaan ada apa. Nah, ini yang tidak bisa dia. Ya, maka pandangan yang sudah mukasyafah, walaupun matanya dibuka, walaupun matanya ditutup, maka dia sudah melihat. Mata hatinya sudah senantiasa melihat. Melihat apa? Di sebalik ciptaan ini ada maha halus. Ya, bukan hanya sedikit wajah atau sedikit diri Allah saja yang ada kita lihat. Karena Allah maha besar, tidak bisa kita lihat. Seperti seekor semut yang berada di tubuh kita, dia hanya bisa melihat yang ada di depan dia saja. Dia tidak bisa melihat seluruh tubuh saya. Nah, itu adalah bagaimana pandangan mata hati itu. Dia hanya melihat yang maha halus saja. Ya, maka setelah dia melihat yang maha halus, dia lupa. Ya, dia lupa dengan apa? Semua ciptaan, lupa dengan kepemilikan, sehingga apa? Pikirannya pun menjadi bersih dan suci. Nanti kita lihat kenapa dia bisa Islam dan ridho, sehingga membuat pikirannya atau hati rohaninya menjadi holistik. Nah, ini ya. Jadi pandangan mata hati, mata ditutup, mata dibuka, maka dia sudah bisa melihat yang maha halus, ya, holistik. Ya, pikirannya holistik. Nah, disinilah munculnya mulai apa? Gementarnya jiwa, ya, dan gementarnya ke tubuh dan jiwa itu sudah ada, dan juga nanti air mata juga sudah bisa jatuh bercucuran, ya. Kenapa jatuh bercucuran? Ya, nanti kita lihat, ya, apa yang membuat dia jatuh bercucuran itu apa? Yang membuat kita gementar itu apa? Nah, cuma di sini di dalam tahap mukasyafah ini, zikrullah atau ingat Allah belum mantap. Ya, kita belum belajar zikrullah di sini. Kita hanya baru melihat apa? Melihat kebenaran. Ya, maksudnya apa? Nah, ini melihat kebenaran. Sesungguhnya kamu tadinya berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu atau hijab. Maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu sahabat-sahabat semua akan buktikan gitu. Kenapa disebut mata hatinya menjadi tajam? Melihat kebenaran. Dan Allah jugalah yang memiliki timur dan barat. Maka kemana saja kamu menghadap, di situ nyata ya wajah Allah atau yang maha halus. Nanti kita praktek ini ya. Kemudian melihat kebenaran ya. Terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah Subhanahu wa taala atau maha halus pada semuanya itu dengan sejelas-jelasnya. Laksana mata memandang yang tidak diragukan lagi. Ya, itu disebutnya ainul yakin itu situ. Ya. Kemudian apa? Pukulannya ada. Tegasnya dia sedang nyenyak dalam tidurnya bersama orang-orang yang tidur dan sedang mabuk bersama orang-orang yang mabuk. Kelak apabila terangkat keralaian itu lantaran suatu pukulan dari herdikan kebenaran pada hatinya, barulah hatinya akan terbuka oleh seruan Allah, menyerupai hati hamba-hambanya yang mukmin. Jadi hati orang beriman itu harus seperti ini, merasakan pukulan, ya, pukulan kebenaran, ya. Nah, disitulah yang disebut dengan kesadaran yang sebenarnya yang sangat mendalam, yaitu pengenalan kepada Allah melalui kesadaran jati, istilah guru kita Ustaz Husain bin Abdul Latif, kesadaran yang sangat mendalam, atau oleh suatu kejutan, herdikan, ya, pukulan, hantaman yang seorang itu tersadar kepada kewujudan, ya, kewujudannya tersadar kita, kebesarannya tersadar, keesaannya kita tersadar. Nah, ini yang disebut dengan pukulannya itu, ya. Nah, lalu apa dampaknya? Dampaknya, mari kita lihat enlightenment, dampak atau dampak mukasyafah. Pertama, kesan yang mendalam atau gegaran istilahnya, ya. Kesadaran akan mendatangkan gementaran kepada roh atau jiwa seseorang itu sehingga membuat dia tertegun, tersentak lalu menangis. Lalu kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Seraya mereka berkata, "Wahai Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi." Ya, nah kalau kita lihat nanti seperti apa ya,
pengaruhnya itu roh menjadi longgar. Nanti ibu dan bapak, sahabat-sahabat akan saya coba rasakan menjadi melonggarkan roh ini. Kita praktekkan. Air mata ini, ya ini yang paling penting nih. Air mata ini akan meluruhkan bintik hitam dan kotoran yang ada di dalam hati rohani kita. Seperti air asam yang membersihkan karat yang menempel di permukaan besi. Coba saja lihat orang yang tidak sadar pun bahwa punya masalah berat, begitu dia menangis seakan-akan masalahnya itu dibersihkan. Nah, itu yang tidak disadari oleh orang. Tapi tangisan ma'rifatullah akan merontokkan kotoran dan bintik-bintik hitam yang ada dalam hati kita itu. Ini contohnya bagaimana orang yang disentakkan oleh kebenaran itu. Mari kita lihat. Her dad had been on a business trip for a month, and when he returned, the little girl screamed with joy. She really knows how to make me cry with happiness. The overwhelming emotions when two people reunite can bring tears to everyone's eyes. As this Nah, itulah hantaman pertemuan itu ada di situ. Yang selama ini kita tidak kenal Allah kita, tiba-tiba kita melihat kebenaran itu. Gak kuat kita mainnya, ya. Kita merasakan melihat wajahnya. Ya Allah, aku dapat merasakan bahwa aku melihat Engkau dengan jelas, ya Allah. Melihat, benarlah kemanapun saya melihat, saya hanya melihat wajahmu, ya Allah. Nanti kita praktekkan ini, insya Allah. Ya, maka dampaknya apa? Kita akan malu dan takut untuk berbuat jahat atau maksiat atau berbohong atau sombong, malu untuk tidak khusyuk, untuk main-main di dalam sholat, merasakan punya tempat bergantung dan berpegangan. Coba lihat anak kecil tadi, dia pegang bapaknya, oh my daddy. Nanti kita, ya Allah, ini Allahku loh, saya punya Allah sekarang, ya seperti itu nanti omongan kita itu, merasakan kasih sayangnya, haru karena rasa jamalnya dia. Nah, itu salah satu dampak dari mata hati yang sudah tidak buta. Ya, lalu berikutnya apa? Merasakan dilihat oleh Allah. Ya, aku dapat merasakan bahwa Engkau melihatku dengan jelas, ya Allah. Selain kita melihat wajahnya, Dia pun melihat kita gitu. Ini yang nggak tahan nanti, ya. Aku bisa merasakan Engkau melihat setiap apa yang aku kerjakan. Engkau melihat gerak hatiku, ya Allah. Maka malu atas perbuatan jahat atau maksiat atau bohong yang lain-lain di masa lalu. Masa lalu kita berbuat jahat, berbuat bohong, berbuat maksiat, seperti cincai saja. Ya, mudah saja kita membuatnya. Kenapa? Kita tidak tahu bahwa ada yang melihat kita. Ini yang membuat kita nanti merasakan, ya Allah, baru sadar saya sekarang Engkau ternyata melihatku, ya Allah, ya. Malu untuk dapat tidak khusyuk, ya. Kemudian takut atas kemahahebatan Allah, gemetar karena ada jalalnya nanti. Ya, nanti kalau kita praktekkan bagaimana Allah itu maha besar, ada yang tidak kuat, gitu kan? Itu dia. Nah, lalu apa? Inilah dampaknya yang pertama tadi, yang pikiran kita kotor tadi, maka dia menjadi bersih Islam dan ridho seperti anak kecil. Nah, setelah itu baru kita siap untuk zikrullah dan ibadah. Karena yang kita cari selama ini sudah ketemu, sudah. Kita hadapkan wajah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku, kuhadapkan pandangan mata hatiku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Sudah ketemu, nggak ada mencari-cari lagi, nggak mencari ke langit, nggak perlu mencari ke tempat yang tinggi, nggak perlu mencari ke dalam diri, nggak perlu dicari, tidak. Ya, setelah kita mukasyafah ini, ya, maka siap kita untuk zikrullah. Lupa dengan yang lain, hanya ingat kepada Allah. Itu nanti di tahap berikutnya, ya.
Lalu apa prasyaratnya? Ini prasyarat. Prasyaratnya sudah marifatullah level 1 dan 2. Ya, memahami makna Islam dan keredaan. Kemudian mengenal jati diri, sudah ainul yakin, tahu cara memikul dan melepaskan beban. Nah, ini yang prasyaratnya. Prasyaratnya ini kita bahas satu persatu ya, dengan sangat sederhana dan singkat. Sudah ikut marifatullah level 1 dan 2. Jadi tidak ada lagi pertanyaan sifat itu apa, zat itu apa, maha halus apa, nggak ada pertanyaan. Ya, kita sudah paham itu di level 1 dan 2 bahwa seluruh pada awalnya hanya Allah yang ada, kemudian dia berfirman kun kepada sedikit dirinya yang maha halus, lalu dalam sedikit dirinya yang maha halus itu terzahirlah zat, kemudian dari zat terlahir sifat. Nah, ini adalah ilmu yang harus sahabat-sahabat semua sudah matang, tidak ada pertanyaan lagi. Jadi sifat, kemudian nafikan sifat. Ya, nafikan sifat, maka isbatkan yang maha halus. Hanya itu saja kita butuhkan nanti. Lupakan sifat, ya. Kemudian nyatakan yang maha halus. Maksudnya gitu, lupakan sifat sudah. Nah, maka yang nyata adalah yang maha halus. Ya, semua ciptaan ini nanti kita nafikan. Semua kekayaan, semua keakuan, semua penderitaan kita nanti kita nafi isbatkan kepada yang maha halus. Maka di situ kita nanti tahu bagaimana maha haluslah yang wujud, yang maha halus yang memiliki, maha haluslah yang berbuat. Nah, ini yang hasil dari level 1 dan 2 sebenarnya. Jadi maha halus semua, kewujudan yang nyata yang maha halus, kepemilikan yang nyata yang maha halus, bukan kita. Perbuatan yang nyata adalah pemuatan yang maha halus. Nah, ini akibat dari yang ilmu yang pertama. Lalu apa yang ini ya, kewujudan apa? Yang zahir, yang batin, yang awal, yang akhir, yang terlihat oleh kita ini ya. Itu sebenarnya kita nafikan. Nafikan semua itu, maka isbatkan kepada yang maha halus. Nah, itu dia nanti ya. Lalu apa? Kekayaan kita, kemegahan dunia ya, ada keluarga, harta benda dan sebagainya. Nafikan semua, isbatkan kepada yang maha halus. Ya, apalagi ya. Nah, tadi yang harta benda itu ya kita sederhanakan saja duit gitu kan. Duitnya itu nafikan ya. Nafikan dia yang mempunyai. Kepunyaannya lah semua. Kepunyaan dia, enggak kepunyaan kita. Ya. Lalu apa? Nah, ini semua keadaan, semua kejadian, semua perbedaan yang ada di alam ini, ada bencana, ada juga semua adalah afalnya dia, sudah diketahui oleh dia, sudah disetujui oleh dia, ya. Nah, ini kita nafikan juga, ya, nafikan maha halus semua. Lalu apalagi? Nafikan seluruh perasaan kita, apatis, sedih, takut, ambisi, marah, sombong, kita nafikan, ya, kita serahkan kembali. Nafikan itu serahkan kepada dia. Serahkan, ini ya Allah, ini sebenarnya milikmu, aku nggak mau memegangnya. Begitu juga yang lainnya, ya, bagaimana ada semangat, ada menerima, ada damai, pencerahan, apapun juga yang kita dapatkan itu adalah anugerah dia, kepunyaan dia semua, nafikan semua. Nah, kalau kita sudah nafikan semua nanti, baru kita menjadi bersih. Apalagi bukan hanya itu, ya, ada orang, ya, ada narkoba, ada minuman keras, ada pornografi, judi, zina, semuanya kita serahkan kembali kepada, karena itulah nanti yang akhir dari Islam dan ridha, nanti di situ kita kuncinya ada di situ. Serahkan kepada dia. Ya, ini adalah milikmu dan adalah telah engkau tetapkan semua. Ya, lalu bencana alam ini juga sama. Ya, semuanya ada di sini kita. Ya, maka serahkan ke dia. Serahkan, ya Allah, nanti kita sebut dengan keridhaan itu, nanti serahkan kepada dia. Dia yang tahu, dia yang mengaturnya semua. Intinya adalah semua yang ada di Lauhul Mahfuz ini dia yang punya, dia yang berbuat, dia yang memiliki. Itu adalah kewujudan dia. Kalau semua sudah diserahkan ke dia, tak ada kita di sini, kita kosong sudah. Ya, yang ada apa? Di sini tiada rupa, tiada umpama, tiada suara. Kenapa di sini? Di sini ada mata hati kita nggak melihat rupa, nggak melihat umpama lagi. Pendengaran kita pun tidak mendengar suara lagi, karena suara juga adalah pemiliknya dia. Lalu yang kita lakukan ini adalah apa? Diam. Ya, diam untuk sementara waktu. Ya, tiada rupa maka jahit. Ya,
tadinya pikiran kita yang bergolak seperti itu, ya, dibersihkan, maka holistik, lalu kita diam. Seperti Pak Pandir, seperti Lunce dengan labu-labunya, diam. Ya, nah, ini dia. Lalu memahami makna Islam dan keredaan. Ya, memahami makna Islam dan keredaan. Satu slide saja. Kita berbicara tentang takdir atau predestin. Predestin itu ada dua, yaitu bagi Allah dan bagi kita. Bagi kita apa? Kalau bagi Allah, kita sudah tahu. Kamu itu tidak wujud, kata Allah. Dia bermain dengan dirinya sendiri yang maha halus. Permainannya mengikuti plan induknya atau Lauhul Mahfud. Pengertian tentang apa yang dipermainkannya hanya ada pada dia, bukan pada kita. Ya, lalu setiap orang diberinya hak dalam LM, yaitu skrip atau takdirnya. Kamu berlakon mengikuti skripmu, itulah yang terbaik buatmu. Maka apapun juga keputusan dan perbuatanmu, itu adalah kepatuhanmu kepada skripmu. Maka tiada pilihan, kamu tiada hak untuk bertanya. Itu dari sisi Allah, ya. Setiap skrip itu ada ujiannya, namun jangan risau kita. Sebab semua ujian itu akan sesuai dengan beban yang bisa kita pikul. Ia akan berakhir pada waktunya. Juga di sebalik setiap ujian itu pasti ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita petik untuk langkah berikutnya. Nah, ini bagi Allah. Kalau bagi kita apa? Bagi kita ini, jadilah Islam. Patuh 100% kepada takdirmu. Maksudnya apa? Ini kadang-kadang orang bingung di sini. Apa maksudnya? Tadi apa bagi Allah bagian, bagi saya apa? Bagi kita jalani skripnya itu. Selangkah demi selangkah. Jalani itu. Ya, jalani. Ya. Lalu apa? Walau di depanmu ada jalan berkabut, berliku, berbatu, licin dan berbahaya yang menakutkan kamu, jalani selangkah demi selangkah. Hari ini jalani, besok jalani. Ya, pokoknya sampai hayatmu dicabut kembali oleh Allah, jalani selangkah demi selangkah. Di setiap langkah itu akan ada pelajaran, karena boleh jadi di depanmu banyak halangan dan rintangan yang tidak atau belum kamu ketahui. Iqra, di sini dia Iqra. Setiap langkah kita Iqra, belajar dan terus berjalan setelah Iqra, ya. Nah, berikutnya adalah pilihlah langkah atau amal terbaikmu sesuai dengan ilmu yang sudah ada pada kamu. Jangan diam, jangan pasrah. Itu maksudnya. Jadilah Islam itu. Ikuti langkah per langkah. Hari ini sholat saya seperti apa? Hari ini saya harus bekerja saya dengan sebaik-baiknya. Itulah, pilih langkah yang terbaik. Ya. Nah, dan apa yang telah kita ambil itulah yang sesuai dengan takdir kita. Ya, takdir kita membawa kita melangkah setiap langkah dari hari ke hari. Nah, kalau kita bingung, bantu, ya, atau buntu, tidak tahu jalan, balik dan berdoa kepadanya. Inilah NST, ya. Lalu kembali berjalan. Jangan duduk saja. Duduk NST. Lalu kita berjalan kembali. Jatuh lagi, tergelincir lagi. Nah, kalau kamu tergelincir lagi, baru masuk kepada yang berikutnya. Apa? Ridho. Ikhlaslah. Terima apa-apa yang sudah kamu jalani itu. Terima. Ya, jangan protes, jangan berungut, mempertanyakan. Ya, oh tadi kenapa saya begini? Allah tidak akan ditanya. Tidak ada hak kita untuk menanyakan. Yang ada bagi kita adalah belajar. Kenapa kita jatuh tadi? Ya, nah itu tidak apa-apa. Jalani, lalu tidak protes, tidak merungut, mempertanyakan. Tidak ada hak kita di situ. Lalu apa? Jangan memikirkan dan menetapkan masa depanmu. Karena masa depanmu kamu tidak tahu. Ya, walaupun Allah sudah tetapkan, ya takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah, kita tidak tahu. Selangkah ke depan saja kita tidak tahu. Ya, penuh dengan kemungkinan bagi kita. Ya, lalu sabarlah berproses bersama waktu. Ini kadang-kadang yang kita nggak sabar gitu. Doa kok nggak dikabulkan, ya kok nggak dikabulkan.
Padahal kita disuruh bersabar, berproses bersama waktu. Karena segala sesuatu akan datang tepat pada waktunya. Bunga pun akan mekar pada waktunya. Ya, senantiasalah beramal atau NST juga, balik, naik, dan berdoa untuk kebaikan masa depanmu. Itu namanya ridho dan Islam. Ya, lalu mari kita lihat contohnya. Ini kita lihat contohnya. Walaupun di depan kita jalannya Baby, can you pray? ini juga 今日だって笑う笑う泣いちゃう僕を隠すために今日だって笑う笑う僕を隠すために ini seperti ayat. Contohnya, lalu apa? Ya, berikutnya apa? Mengenal jati diri. Ini sangat penting sekali. Ya, mengenal jati diri. Mengenal jati diri nggak susah. Ustadz kita sudah membawa kita kepada pengenalan yang sangat sederhana. Itu apa? Seorang manusia terdiri dari jiwa dan raga. Hanya itu saja. Ya, jiwa dan raga. Ya, jiwa itu terdiri dari apa? Jiwa itu terdiri dari roh. Ya, kemudian ada hati spiritual. Hati spiritual itu apa? Ya, yang melihat, yang mendengar, yang berpikir itu adalah hati spiritual. Itu saja pikir ini, ya, atau minda atau apapun namanya. Karena di Indonesia minda tidak terlalu populer ya. Kita ini sampaikan ya bahwa hati rohani itu adalah yang berpikir, yang melihat, dan yang mendengar. Udah, itu saja sudah. Lalu berikutnya adalah tadi ada raga, ada roh, ada hati spiritual, lalu hati ini bergabung dengan roh. Nah, inilah yang disebut dengan jiwa. Raga itu sendiri ada unsurnya jasad, ada nyawa yang selalu bersama selama hayat di kandung badan. Jantung tidak akan berdenyut kalau tidak ada nyawa. Tidak akan berdenyut dia, ya. Nah, maka kalau jantung tidak berdenyut, maka semua tidak berfungsi di raga ini. Nah, inilah disebut dengan raga dan jiwa. Ya, bersama roh ini ada apa? Bersama roh ini ada yang disebut dengan rasa. Ya, roh bersama rasa dia. Roh itu sendiri adalah tenaga, ya, kekuatan. Nah, bersama itu roh itu ada tenaga, ada rasa. Yang membawa rasa ke seluruh tubuh itu adalah roh. Ya, lalu memori itu ada di dalam otak kita. Memori itu ada di sini. Ada di otak depan, otak samping, dan silahkan belajar itu. Ya. Di situ memori, ya. Nah, kalau kita lihat setelah kita tahu jiwa dan raga, maka jiwa inilah yang mengurus kehidupan kita, yang bergerak, yang berpikir, yang melihat, yang mendengar, yang merasakan jiwa ini, ya, bukan tubuh, ya, jiwa yang berpikir. Maka tafakkarun memikirkan, ta'qilun memahami, tadzakkarun mengingat, tattaqun takwa, yashkurun bersyukur pun ada di sini. Ya, nah, yang membawa adalah jiwa. Artinya apa? Yang di dalam itulah yang bergerak, semua yang melakukan aktivitas jiwa. Ya, nah, jiwalah yang menerima arahan atau ilham dari Allah. Kalau kita lihat lagi, tidak ada di luar jiwa kita, nggak ada. Bahagia itu ada di dalam, di jiwa. Tenang ada di jiwa, syukur ada di jiwa kita, damai ada di jiwa, yakin, berani ada di situ, marah pun ada di jiwa kita, bukan di tubuh. Ya, cuman rasanya di dalam dada kita menjadi sempit atau menjadi lapang, itu saja bedanya. Semuanya ada di dalam ini. Makanya semua yang ada di dalam akan terpancar keluar melalui apa? Wajah kita, tingkah laku kita. Nah, itulah yang disebut dengan yang di dalam, ya, akan mengatur yang di luar, ya. Itu saja yang perlu kita ketahui tentang jati diri. Lalu sudah ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Kita sudah punya ilmunya, ya, jiwa kita sudah punya ilmu. Ilmu kita berbeda,
Ya, berbeda dengan ilmu orang New Age Movement, berbeda dengan ilmu orang yang tidak tahu, berbeda dengan ilmu orang Hindu, berbeda dengan Buddha, berbeda semua ilmu kita. Ya, kita nggak memakai ilmu yang ada pada mereka. Ya, kita punya ilmu sendiri yang ilmu yakin. Ya, lalu ainul yakin, itulah keimanan kita. Ya, iman kita sudah, ilmunya sudah ada, penglihatannya sudah ada, maka keimanan kita akan ada. Hakul yakin semua. Nah, itu bedanya. Ya, lalu ciri-cirinya akan terasa tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Ada tanda-tandanya pada jiwa kita, yaitu melihat wajahnya mukasyafa. Ini yang malam ini kita pelajari. Kemudian musyahadah nanti pada beberapa pelajaran lagi berikutnya. Lalu setelah mukasyafa ada ingat Allah. Nanti kita pelajari ini. Ciri-cirinya apa? Ya, dapat merasakan jalal atau jamalnya saja, sedikit saja jamal Allah. Nanti bagaimana merasakan kasih sayang Allah, bagaimana kita merasakan jalalnya, yaitu kekuatan Allah ada dia. Bagaimana merasakannya? Ya, lalu air mata kita jatuh bercucuran. Lalu ya di dalam ketubuhan ini ada tubuh kita, dada kita terasa sejuk, lapang, luas. Sekujur tubuh bisa merinding, bisa bergetar halus. Nafas seperti nafas bayi, halus dan lembut dia. Ya, nah inilah ciri-cirinya. Lalu yang berikutnya adalah sudah tahu memikul dan melepas. Apa yang menyebabkan kita itu ada dibebani dengan permasalahan kita? Ya, ini ada fasilitas diri kita, maka kita lihat jiwa. Jiwa itu bebas dan tanpa beban dia. Tanpa beban ini jiwa ini, nggak ada bebannya di alam jiwa atau alam syahadah atau alam azali, nggak ada beban dia, tanpa beban. Ya, lalu diberi jasad atau diri, ya, maka dia baru ada beban. Bebannya apa? Ada aku, ada milikku, ada deritaku. Itulah bebannya. Lalu supaya tidak ada beban gimana? Ya, jadilah jiwa kembali. Ya, unbinding, lepaskan beban ini. Nah, ini yang kita latih di dalam mukasyafah ini. Ya, kalau kita umpamakan seperti ini adalah jiwa. Jiwalah yang bersaksi, alastu birabbikum, maka kita menjawab bala syahidna. Inilah jiwa. Ya, holistik jiwa itu. Lalu diberi pakaian, raga, kostum. Ini adalah kostum Spider-Man ya. Diberi dia kostum, maka jadilah dia Spider-Man. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Maka baru dia diberi beban. Apa? Aku adalah Spider-Man ya. Tugasku apa semuanya ada diberi dia tugasan untuk itu yang tidak bisa dia lepaskan. Ya. Nabi diberi tugasnya. Ini jiwa beliau adalah suci dan bersih seperti diberi baju kenabian, berbeda. Ya, maka tugas beliau adalah bagaimana mengantarkan umat manusia ini kembali beriman kepada Allah. Nah, kalau kita ingin istirahat, melepaskan beban ini, maka lepaskan beban jadi lepaskan. Ya, bagaimana melepaskannya? Ini adalah pencarian manusia sepanjang masa. Nah, inilah yang akan membuat nanti jiwa itu kembali holistik. Begitu saja supaya orang bisa terbebas dari bebannya. Ya, lepaskan beban itu. Ya, kalau ibaratnya ini adalah jiwa dan raga, ini jiwa, di atas kita ada beban ya, aku, milikku dan deritaku, lalu ingin istirahat, jiwa ingin istirahat, balik ke pangkal jalan, maka ini adalah raga, ini adalah jiwa, bebannya bersama raga kita, lalu jiwa ini balik ke pangkal jalan, ya. Nah, inilah yang kita sebut tadi, ada mukasyafah, ada zikrullah atau ibadah, musyahadah, mati pun balik kembali kepada pangkal jalan nanti. Lalu hiburan jiwa. Dengan hiburan OBE, astral projection, mata ketiga, kita lepaskan beban-beban yang ada di sini. Ya, nah inilah yang ada dalam cerita-cerita kuno ya, berbagai istilah terbebasnya jiwa dari beban dunia. Dalam berbagai budaya di Indonesia kita terkenal dengan adanya kisah Dewa Ruci, bagaimana Bima menemukan Dewa Ruci ini di tengah lautan. Nah, itu kisahnya ada di situ ya. Bertemu dengan diri sejati atau aku sejati, ada kesadaran aku yang sadar, basiroh.
Ya, mata ketiga ini adalah bagaimana proses kematian terjadi kita. Maka itu mata ketiga itu sama dengan proses kematian, ya. Maka mati sebelum mati itu sebenarnya out of body experience. Lalu moksa dalam agama Hindu, meraga sukma dan sebagainya. Nah, ini adalah istilah-istilah yang populer, ya. Maka pada malam ini kita bagi dua saja, yaitu si buta dan orang yang sudah mukasyafah. Ya, si buta dia menjunjung beban dia, menjunjung keakuannya, menjunjung penderitaan dia. Inilah si buta, sehingga dia pikirannya selalu bergejolak seperti itu. Maka dia nafikan, ya, nafi isbatkan. Lalu mukasyafah, hati dia menjadi melihat kebenaran. Melihat kebenaran, maka semua akan aku tadi menjadi miliknya, afalnya, ya, deritaku tadi sebenarnya afalnya dia. Inilah yang mata yang sudah tajam itu seperti ini. Itulah yang holistik dia, ya. Nah, itu cara-cara prasyaratnya untuk ikut ini, ya. Maka mari kita lihat. Setelah kita tahu pengertiannya, dampaknya, syaratnya, tinggal latihannya. Mari kita coba. Latihan itu ada bermacam-macam. Tapi ini yang terpenting, ya. Pertama, merasakan jiwa di dalam raga. Nah, nanti sahabat-sahabat semua lakukan ini karena ini paling dasar sekali. Inilah yang akan kita pakai seterusnya, yaitu merasakan jiwa di dalam raga. Apa maksudnya? Ya. Latihan merasakan jiwa di dalam raga itu adalah seperti ini. Aku bersamanya jika ia mengingat aku. Sekiranya ia mengingati aku di dalam dirinya, berarti di dalam diri, aku akan mengingatnya di dalam diriku atau zat. Atau yang maha halus dan sebagainya. Ini adalah hati rohani di dalam kepala kita. Ya. Mata terbuka. Kalau mata terbuka, kita lihat apa? Kita melihat ke depan. Kita melihat ke depan seperti ini. Yang melihat itu bukan mata, tapi adalah penglihatan itu yang melihat. Ya, kita ini kan, kita redupkan pandangan mata sedikit, yang melihat itu juga melihat. Oh, saya nggak bisa lagi melihat terang ke depan itu, tertutup mata saya, ya, seperti kuyu. Lalu tutup, ya, maka yang terlihat mata hati saya melihat gelap. Tadi terang. Melihat sifat, tutup sedikit, maka mulai sayu mata saya, tutup sampai terlihat gelap. Nah, itu mata hati melihat gelap. Nah, seperti itu. Ya, kalau kita lihat ini adalah seperti ini dia. Di dalam itu melihat keluar. Yang di dalam mata hati melihat keluar melalui corong mata. Mata hati melihat melalui corong mata. Itu dia. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini kita latih, habis ini saya terangkan ini, lalu kita latih, langsung kita latih. Ya, ini adalah jiwa yang di dalam, raga kita yang hitam ini di luar. Nah, mata hati melihat keluar melalui corong mata ini. Ya, melihat, kelihatan oleh kita apa? Melihat ini seperti corong, ya, yang tadinya ini corong, kita tutup saja, jadi gelap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini yang Bapak dan sahabat lakukan. Dorong mata hatinya ke depan, dorong ke depan, ya, sedikit saja dorong, kemudian mundur lagi, dorong, mundur lagi, dorong, mundur lagi, ya, seperti itu. Nah, ini mata hati, dorong, maju, mundur, mata hati, ya, tapi mata zahirnya ditutup, ya, ditutup nanti, dorong, ya, mundur, dorong. Nah, lalu nanti setelah itu kita dari atas turun ke bawah. Di bawah itu adalah roh, ya, atau ada roh, ya. Roh ini rasakan apa? Roh ini juga kita rasakan, ada tangan nanti tangan ini bisa mengembang, itu roh itu mengembang, tenaga itu mengembang. Ya, roh itu tenaga itu terasa mengembang nanti, mengembang menyentuh kulit kita, kendurkan sedikit, mengembang lagi, ya. Nah, mari kita latih ini. Ini kita latih pertama, ya. Seterusnya nanti kita lanjutkan kepada yang kedua ini nanti, ya, melihat wajahnya ini nanti saya akan di dalam itu nanti kita akan masuk kepada
pandangan ihsannya seperti apa. Ya, kita ikuti saja yang saya perintahkan ya di dalam latihan itu. Ya, sekarang mari kita mulai latihan merasakan jiwa di dalam raga. Yang dibutuhkan hanya apa? Yang dibutuhkan hanya tutup mata, Bapak dan Ibu semua. Kalau bisa, ya coba ininya dibuka, ya apa namanya kameranya dibuka, suaranya nggak usah, kameranya dibuka. Saya ingin melihat seperti apa sahabat-sahabat semua melakukannya. Ya, silakan dibuka agak kameranya dulu, ya. Ya, oke, buka ya. Nah, sekarang coba sahabat-sahabat semua tutup matanya. Tutup mata, maka mata hati akan melihat gelap. Betul tidak? Ada yang buka suara satu, nggak apa-apa, Bang Bayu atau ini Bang Yasin. Ya, tutup mata, maka mata hati akan melihat gelap. Buka sedikit matanya, ya seperti tadi kuyu, maka mata hati nggak melihat nggak jelas melihat ke depan itu. Dia juga melihat hanya apa, samar-samar. Dibuka, baru mata hati melihat. Ya, tutup lagi. Sekarang selalu tutup. Tutup mata hati, tutup mata zahir, maka mata hati hanya melihat gelap. Lubang mata kita menjadi gelap. Yang melihat lubang mata gelap itulah yang disebut dengan mata hati. Jangan bingung dengan istilah mata hati. Mata batin atau basirah itu, ya. Jangan bingung. Mata hati melihat gelap. Sekarang dorongkan mata hati ke depan sedikit, ya, seakan-akan mata hati itu menembus bola mata. Mundur, mata hati mundur. Mata hati menembus bola mata, majukan ke depan, mundur lagi. Tekan ke depan, ke mata, mundur lagi. Ya, mata hati itu bisa melihat ke ubun-ubun juga. Tekan ke ubun-ubun, mundur lagi ke bawah. Tekan ke ubun-ubun, mundur lagi ke bawah. Mata hati pun bisa melihat ke belakang. Lihat ke belakang bisa, tekan ke belakang bisa. Mundur lagi, tekan ke belakang, mundur lagi. Tekan ke atas, mundur lagi. Tekan ke mata, mundur lagi. Lakukan berulang-ulang sampai terasa betul bahwa hati kita itu ada di dalam kepala kita. Mata hati itu bersama dengan pikiran kita, bersama dengan pendengaran kita. Satu dia. 3 serangkai. Rasakan, ya. Lakukan itu saja, ya. Jangan yang lain. Mundur, mata hatinya mundur, maju, mundur lagi. Maju, mundur lagi. Tengok ke atas, maju ke ubun-ubun, mundur lagi. Maju ke ubun-ubun, mundur lagi. Tengok ke belakang, mundur ke belakang, maju lagi. Maka terasa betul bahwa hati kita itu ada di dalam kepala kita. Hati rohani kita ada di dalam kepala kita. Yang melihat itu hati rohani. Yang mendengar itu hati rohani. Yang berpikir itu hati rohani.
Rasakan itu sampai terasa betul. Setelah itu, mata hati tengokkan ke bawah. Ke bawah itu badan kita. Badan kita itu diisi dengan roh. Roh itu adalah tenaga. Coba rasakan sekarang, ya. Ya. Di dalam tubuh kita itu ada tenaga atau roh. Kita kejangkan sedikit tangan kita. Kemudian kita kendorkan lagi. Kita lihat, kejangkan tangan kita, kendorkan lagi. Nah, yang mengejangkan, yang mengendorkan itu adalah tenaga. Itulah roh. Ada di dalam dia. Ya, yang menegangkan, ya, yang mengencangkan tangan kita, yang mengencangkan badan kita, dan yang mengendorkannya adalah roh. Kencangkan tangan kita, kendorkan. Kencangkan tangan kita, kendorkan. Ya, itu tadi hati kita sudah ada di dalam kepala kita, tapi sekarang kita melihat jiwa kita, roh kita pun ada di dalam. Sekarang badan kita, kejangkan badan kita, kemudian lemaskan lagi. Kejangkan badan kita, lemaskan lagi. Nah, rasakan ya, bukan hanya badan, kaki pun ya, ada roh kita di situ. Kaki kita juga kejangkan sedikit, lemaskan lagi. Kejangkan sedikit, lemaskan lagi. Ya, kita bisa mengembangkan roh atau memakai tenaga roh dan mengistirahatkan roh. Maksudnya di situ. Sekarang kita lihat, perhatikan bahwa minda kita atau hati rohani kita dengan roh itu satu. Yang memerintahkan adalah hati, yang bekerja adalah roh. Itulah jiwa. Sekarang rasakan jiwa itu ada di dalam. Ada di dalam jiwa kita itu. Itulah yang jiwa, yang berpikir, yang mendengar, yang melihat, yang bergerak, ya, yang merasakan itu jiwa. Nah, sekarang kita lihat dada kita, ya, dada kita itu kalau masih ada yang sempit, kita lihat, oh, dada itu sempit. Kenapa sempit? Nanti kita latih bagaimana melapangkannya, ya. Sekarang rasakan dulu, ada jiwa kita yang mulai dari atas, yaitu pendengaran, penglihatan, kemudian tenaga ada di bawah, itu menjadi satu semua menjadi jiwa kita. Dia ada di dalam. Rasakan itu. Nah, ini tolong di rumah latih sampai merasakan betul, ya, jiwa kita itu ada di dalam. Jangan buka mata. Rasakan tetap, ya, ada di dalam jiwa di dalam jasad kita. Inilah yang mengatur, ya, ini yang mengatur. Rasakan di dalam, nggak usah nyari-nyari, masuk ke dalam, nggak usah begitu. Hanya sederhana saja kita merasakan jiwa di dalam itu. Itulah yang mengatur kehidupan kita. Sekarang saya kembali sudah merasakan roh kita di bawah badan kita ini, di badan kita sudah terasa, pikiran kita, penglihatan kita udah di dalam, ya. Maka sekarang pikirannya saya minta di dalam pikirannya, bayangkan sahabat-sahabat duduk di dalam ruangan tempat sahabat berada sekarang. Bayangkan saja. Sudah terbayang? Sekarang saya minta sahabat-sahabat semua nafikan ruangan itu. Nafikan, hilangkan ruangan itu, isbatkan yang maha halus,
Tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak ada bunyi, tidak ada suara. Lihatlah wajahnya di sebalik hitam yang Bapak Ibu Saudara lihat dengan mata hati itu, di baliknya itu ada wajahnya yang halus. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Sekarang cukup berbisik saja. Sampaikan kepada wajah yang Bapak, saudara-saudara lihat itu. Ya Allah, saya melihat wajahmu ya Allah. Sampaikan. Sampaikan. Ternyata tidak susah ya Allah melihat wajahmu. Saya hanya perlu menafikan segala sifat yang ada di mata saya, di pikiran saya. Nafikan, maka katakan kepada dia, ya Allah, saya sudah melihat wajahmu ya Allah. Pandang ke kiri, pandang ke kanan, pandang ke atas, pandang ke bawah. Sama. Tidak ada rupa, tidak ada umpama. Maka katakan kepadanya, benarlah ya Allah, benarlah kemanapun saya melihat, saya hanya melihat wajahmu ya Allah. Jangan ragu untuk menyampaikannya dengan berbisik. Lihat lehernya, lihat urat-urat lehernya, itu pun kita nafikan. Yang kita lihat apa? Wajahnya yang halus. Katakan kepada dia, benarlah ya Allah, Engkau lebih dekat dari urat leher saya ya Allah. Kemanapun memandang, dia meliputi semua. Kita pandang alam, kita pandang anak kita, semua diliputi oleh yang maha halus ini. Maka katakan kepadanya, ya Allah, benarlah Engkau maha meliputi segala sesuatu ya Allah. Benarlah kata Al-Quran, innahu bikulli syai'in muhit. Benar ya Allah, Engkau maha meliputi. Tidak ada siapa-siapa lagi, tidak ada apa-apa lagi, kecuali hanya wajahnya. Ya Allah, benarlah tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ucapkanlah dengan berbisik, la ilaha illallah. Sampaikan kepada wajah yang engkau lihat itu sahabat, la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Sampaikan. Lalu coba panggil dia dengan lembut. Dengan lembut panggil dia. Ya Allah. Ya Allah. Biarkan perasaanmu membuncah seperti anak kecil tadi. Ini Tuhanku, ini Bapakku. Sekarang sahabat sudah bisa mengatakan, wahai anakku, wahai istriku, wahai bapakku, wahai suamiku, ini Allahku. Aku sekarang punya Allah yang sangat dekat kepadaku. Engkau kembali akan ingat, alastu birabbikum, engkau menjawab. Sekarang bisa enak, bala syahidna, bala syahidna. Boleh saja sahabat semua, perbaharui syahadat sahabat semua. Katakan kepada dia, yang wajah yang kau lihat itu, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benarlah engkau Tuhanku ya Allah. Benarlah Rasulullah yang membawa ilmu ini yang diberikan kepada Ustaz Abdul Latif adalah Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, Rasulmu ya Allah. Sampaikan saja itu. Perbaharui syahadat kita. Saya lanjutkan, tetap tutup mata. Sekarang angkat tangan sedikit seperti berdoa, ya, dan berbisik kepadanya. Selama ini apa yang menggantung di pemikiran Bapak dan Ibu, yang membebani pemikiran Bapak dan Ibu, ya, serahkan kepada dia. Ya Allah, serahkan kepada Allah. Ini milikmu ya Allah. Serahkan. Permasalahan kita, kepemilikan kita yang selama ini membuat perasaan kita haru biru, serahkan kepada dia. Ini milikmu semua ya Allah. Serahkan. Segala dosa dan maksiat yang selama ini membebani pikiran kita, serahkan kepada dia. Maafkan ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sampaikan saja. Ini ya Allah, dosa saya besar sekali. Maksiat saya besar sekali. Sampaikan ke dia. Ya Allah, maafkan ya Allah. Ambil kembali ya Allah. Tolong ya Allah, bersihkan pikiran saya ini ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Jangan ragu, jangan ragu. Bapak dan Ibu, sahabat semua sudah bertemu dengan wajah dia. Tempat Bapak dan Ibu menggantungkan segala harapan. Tempat menyerahkan segala persoalan.
serahkan. Rasa syukur, rasa terima kasih yang selama ini engkau gantung ya untuk dirimu sendiri, serahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, engkau yang memiliki semua. Kalau ada emosi negatif yang selama ini ada di perasaan Bapak dan Ibu, sahabat semua, serahkan ya Allah. Tolong ambil ya Allah perasaan buruk ini ya Allah. Serahkan semua. Serahkan. Emosi positif pun yang membuat kita akan sombong, kembalikan ke Dia. Sombong adalah selendang Allah, milik Dia. Ya Allah. Lepaskan semua. Jangan ambil, jangan tahan. Sahabat sudah bisa berbicara dengan Allah. Sahabat sudah bisa menyerahkan segala permasalahan. Lalu tetap tutup mata, ya. Kita akan coba sholat dengan ihsan sekarang. Sudah kita bersihkan semua, kita sholat dengan ihsan. Sholat belajar hanya 1 rakaat saja, tapi juga tidak sambil duduk saja. Tetap pandang wajahnya, maka kita takbir, Allahu Akbar. Sampaikan takbirmu kepada wajahnya, ya, yang engkau lihat itu. Engkau maha besar ya Allah. Walaupun nanti kita maha besar itu nanti lain lagi kita latihannya, tapi kita bicara saja dengan Dia. Lalu ucapkan, kuhadapkan wajahku kepada wajahmu ya Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Terus seterusnya, berbisik. Baca Al-Fatihah. Baca Qulhu, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu adalah kesaksian kita. Benar Allah tuh, ya, satu esa, dan seterusnya. Sampaikan ke Dia. Sampaikan ke wajah yang ibu bapak lihat itu. Rukukkan sedikit. Rukuklah kepada wajah yang bapak ibu lihat itu. Dia melihat engkau ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujudkan sedikit kepada wajah yang engkau lihat itu. Subhana rabbiyal ala. Duduk antara dua sujud. Doakan kepada Dia, doa kepada Dia. Sampaikan Rabbik firli, warhamni, wajburni, sampai selesai. Sujudkan lagi. Sampaikan engkau melihat Dia yang maha besar. Melihat wajah yang maha besar itu. Langsung duduk terakhir, tahiyat. .
salam. Setelah salam jangan buka mata. Jangan dulu buka mata. Sekarang sahabat semua berdoalah. Berdoa atas segala permasalahan sahabat. Berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkannya, insya Allah. Sampaikan kepada doa sahabat semua, kepada wajah yang Bapak Ibu lihat itu. Sampaikan. Malam ini kita melatih ihsan, bukan melatih zikrullah. Sekarang, mulai dari sekarang, sahabat semua, berpeganglah pada buhul tali yang kokoh ini. Berpeganglah kepadanya ketika ada goncangan dalam hidup Bapak dan sahabat semua. Ketika berjalan tertatih-tatih atau gamang dalam menitu dalam kehidupan ini, berpegang kepada dia, kembali. Ya, temui dia, temui wajahnya. Ya. Nanti dengan zikrullah agak berbeda sedikit. Sekarang ihsan dulu. Bergantunglah kepadanya ketika merasa mau jatuh atau terpeleset kita mengarungi kehidupan ini. Peganglah ini. Ya, cukup. Ya, latihannya cukup sampai di situ dulu. Nanti di rumah, ya, di rumah praktekkan itu. Latih bermesra-mesraan dengan para sahabat. Nah ini nanti di rumah nanti masing-masing saja. Ya, menyapa para sahabat di dalam pikiran kita saja. Apa? Minta maaf kepada nasi yang akan dimakan. Itu adalah sahabat kita. Ya, dia juga berasal dari yang maha halus. Katakan, wahai sahabat, mohon maaf ya, engkau saya makan karena saya harus makan sesuai dengan Rasulullah. Minta maaf kepada nasi sebelum dimakan. Ya, ini adalah kalau orang luar melihat ini kok orangnya orang gila atau apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Lalu apa? Terima kasih kepada pintu yang telah menjaga rumah kita dari dimasuki maling. Berbicara dengan sahabat kita, ya. Lalu minta maaf kepada tanah yang terpaksa diinjak, ya. Sebelum diinjak minta maaf dulu. Kadang-kadang di situ orang bisa menggeletar itu. Waduh, ada yang halus gitu ya. Tapi ini adalah untuk untuk membuat kita mesra dengan sahabat kita, ya. Kepada tanah, kepada kursi yang kita duduki, ya. Lalu kepada siapa lagi? Minta maaf kepada anak, istri, suami yang ada di depan kita atas segala kesalahan yang pernah kita buat, ya. Lalu ucapkan terima kasih dan sayang kepada mereka juga semua. Ya, karena mereka semua adalah sama dengan kita semua. Sama-sama penzahiran zatnya yang berasal dari dirinya yang maha halus. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, rasa berdekat dengan sahabat. Lalu terakhir adalah istiqomah. Istiqomah itu maksudnya apa? Hilangkan gangguan untuk waktu tertentu. Tanyakan relevansi materi ini dengan kehidupan kita. Apakah relevan dengan kehidupan kita? Kalau enggak, buang. Ya. Setelah itu apa? Fokus. Jadilah sutradara yang mengatur ingatan kita sekarang. Ya, saya tidak ingat kepada yang lain, hanya ingat kepada Allah. Dan tulis pengalaman atau ide yang didapatkan dalam setiap latihan ini di rumah nanti. Ya. Dan kalau ada orang dekat kita, coba ceritakan kepada dia. Oh, nggak sulit mengenal Allah itu ternyata. Nggak sulit bertemu dengan wajah Allah itu ternyata. Sampaikan itu.
Dan lakukan pengulangan-pengulangan terjadwal, ya, bisa jam-jaman, bisa harian, bisa mingguan, sehingga dia menjadi memori jangka panjang kita, ya, memori jangka panjang kita. Ingatan hanya kepada yang mahalus nanti, ya. Nah, ini adalah latihannya. Itulah ada tadi mukasyafah yang disebut dengan mukasyafah tadi, ya. Lalu malam ini selesai mukasyafah ini, kita kelebihan waktu 15 menit untuk latihan tadi, ya. Lalu kita ulang sedikit mukasyafah, zikrullah, musyahadah, dan masuk ke alam sakinah nanti, ya. Setelah itu kita selesaikan tangga mukasyafah ini pada malam ini. Demikian Bang Bayu, kita tutup layar kita, ya, kita tutup layar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.